Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Farunal Aldi dengan NIM C1N 02011015. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan PowerPoint tentang eh, produktivitas sekunder dari perairan. Oke, jadi kita langsung saja menuju PowerPointnya bagaimana. Dan mungkin teman-teman langsung bisa mengambil bagaimana kesimpulan dan bagaimana apa sih itu produktivitas primer dan sekunder dari sebuah perairan. Namun kali ini kita akan fokus kepada produktivitas sekunder sebuah perairan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin akan kita bahas pada kali ini. Mungkin kita langsung saja menuju ke PowerPoint-nya. Mungkin itu saja, kita lanjut ke PowerPoint-nya, lanjut ke slide berikutnya, oke? Oke, kali ini kita akan bahas produktivitas sekunder perairan dengan saya sendiri M. Farunal Aldi yang akan bahas beberapa hal penting dalam produktivitas sekunder perairan. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas pengertian produktivitas perairan terlebih dahulu, di mana produktivitas perairan merupakan laju penambatan atau penyimpanan energi yang dimaksud yang di sini adalah cahaya matahari oleh komunitas autotrof di dalam sebuah ekosistem perairan. Yang dimaksud autotrof yaitu sebuah organisme yang dimana hal ini termasuk ke dalam produktivitas sekunder itu sendiri, yang dimana termasuk berbagai macam-macam makhluk hidup yang nanti akan kita jelaskan secara lebih lanjut kepada slide-slide berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas macam-macam produktivitas sekunder, di mana dalam produktivitas sekunder ini ada zooplankton, larva ikan, dan ubur-ubur. Untuk zooplankton sendiri adalah merupakan plankton yang merupakan termasuk ke dalam hewani, dan larva ikan, di mana hal ini larva ikan adalah anak-anakan ikan yang masih sangat kecil atau yang baru saja menetas dari telur ikan. Dan untuk ubur-ubur, kenapa dimasukkan ke dalam sekunder? Karena dalam hal ini ubur-ubur juga merupakan makanan penyu yang menjadi pemakan utama dari ubur-ubur atau pemangsa utama dari ubur-ubur. Nah, dari ketiga jenis macam-macam atau macam-macam produktivitas sekunder ini, bisa dikatakan bahwa produktivitas sekunder itu sangat-sangat dibutuhkan karena ibaratnya sebuah vitamin. Seperti itu mungkin teman-teman, karena produktivitas sekunder ini begitu bisa menjadi salah satu penambah atau tambahan bagi salah satu makhluk hidup yang menjadi pemangsanya untuk tambahan makanannya, seperti itu. Nah, tadi kita membahas pengertian dari produktivitas perairan, yang dimana kita akan bahas sekarang adalah produktivitas sekunder. Dimana produktivitas sekunder adalah salah satu metode untuk mengkuantifikasi ketersediaan biomasa organisme heterotrof bagi tingkat trofik selanjutnya dalam suatu rantai makanan. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu bagaimana ketersediaan sebuah makanan, yang dimana perbedaannya di sini dengan produktivitas primer, yaitu produktivitas di mana produktivitas primer ini adalah suatu kebutuhan utama dari suatu organisme atau sebuah jenis makanan yang berada di rantai makanan paling tinggi. Sedangkan produktivitas sekunder ini adalah menjadi makanan tambahan yang berada dalam hal misalnya sinar matahari dan lain sebagainya. Sehingga produktivitas sekunder ini bisa dikatakan adalah produktivitas yang tidak terlalu dibutuhkan namun sangat berarti bagi suatu kehidupan organisme. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyusun produktivitas sekunder perairan, di mana menurut Astriana dan Yuliani dalam jurnalnya pada tahun 2012 ada beberapa penyusun produktivitas sekunder perairan, yaitu zooplankton, ubur-ubur, larva, dan ikan. Zooplankton merupakan konsumen satu yang berperan besar dalam menjembatani transfer energi dari produsen primer atau fitoplankton ke jasad hidup yang berada pada trofik level tinggi atau golongan ikan dan udang. Ada 3 golongan zooplankton yang penting dalam perikanan, yaitu Rotifera, Cladocera, Copepoda. Nah, dari ketiga ini sangat berperan penting dalam perikanan, yaitu khususnya dalam produktivitas sekunder sebuah perairan.
Oleh karena itu, dalam hal ini, yang seperti dijelaskan pada slide pertama bahwa penyusun produktivitas sekunder ini juga sangat berarti, di mana dalam hal itu juga ada beberapa manfaat produktivitas sekunder perairan, di mana pemanfaat ilmu produksi sekunder antara lain meliputi adopsi, adaptasi, dan pengelolaan bentukan biomas biota herbivore, pembentukan komunitas ikan waduk, pengelolaan penebaran atau introduksi zooplankton pada peredaran baru atau lama. Lalu yang terakhir yaitu pemanfaatan biomas primer atau blooming, eutrofikasi aquatic wild, pemberantasan eceng gondok, dan ketiga budaya ikan atau udang di perairan laut atau payau dan perairan tawar. Jadi, untuk ketersediaan dari produktivitas sekunder ini sangat-sangat berarti bagi sebuah kehidupan atau sebuah organisme yang ada di dalam suatu perairan. Nah, dalam istilahnya produktivitas sekunder ini tidak berbeda jauh. Misalnya, teman-teman mungkin bisa melihat sebuah di suatu perairan di mana ada cacing dan lain sebagainya.